Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bunda Zaman Now. Oke, pada kesempatan kali ini karena editing coding sudah berjalan beberapa hari, kita sudah tahu apa sih temuan-temuan yang ditemui oleh tim editing coding. Tim editing coding ini sudah mengerjakan tupoksinya dengan target kurang lebih sehari itu 67 dokumen. Tapi pada kenyataannya di hari pertama, karena baru melihat dokumen dan baru melihat isiannya, di hari pertama itu mereka hanya mencapai kurang lebih 20-an dokumen. Jadi tidak bisa mencapai target di angka 67-an dokumen per petugas editing coding di hari pertama. Di hari kedua juga dicoba kembali dengan data L2 dari Koseka yang sama, itu ternyata juga tidak mencapai 67, dan itu pun hanya sampai kurang lebih 50 dokumen L2 di hari kedua. Usul punya usul setelah ditanya lebih lanjut, itu di dokumen di Koseka yang sama yang mereka kerjakan di hari pertama dan kedua, itu adalah temuannya hampir sama. Jadi berikut beberapa temuan yang sudah saya rangkum dari petugas editing coding mengenai isian dari dokumen L1 dan L2. Kita hanya berbicara L1 dan L2 karena untuk label start itu, label start tidak bisa didetek oleh tim editing coding, tapi nanti didetek oleh tim entrian data. Yang pertama adalah untuk sistem, ini adalah sistem penanaman tanaman tahunan. Jadi sistem penanaman tanaman tahunan ini di tanaman tahunan blok 5 oleh si PPL itu dibuatnya dalam metode tumpang sari. Sementara dari kasus-kasus yang ada untuk tanaman tahunan, untuk dia berkode sistem penanamannya adalah tanaman tumpang sari, itu adalah kondisinya sangat jarang terjadi. Karena untuk tumpang sari itu adalah lebih cenderung ke tanaman semusim, walaupun mungkin ada itu di wilayah-wilayah tertentu di mana tanaman tahunannya itu ditanam dengan metode tumpang sari, tapi jarang. Karena kenapa? Karena ketika kita bicara dengan metode tumpang sari, itu artinya tanaman tersebut memang ditanam dengan jarak tanam yang sama, lalu selang-seling, dan setiap larikan itu ada tanaman A, lalu larikan kedua ada tanaman B, lalu larikan ketiga ada tanaman C, dan begitu seterusnya. Itu ketika dikatakan itu adalah tanaman tumpang sari. Tapi untuk tanaman tahunan jarang kita temui. Misalnya ada tanaman kopi, oke, kopi berjajar, itu kopi semua. Apakah nanti di samping kopi itu akan berjejer juga tanaman seperti pisang? Jadi ibaratnya ada kopi, sampingnya pisang. Nah, setelah samping kopi lagi di tanaman berikutnya juga pisang. Jadi ibaratnya kopi, pisang gitu. Kondisi seperti itu memang jarang terjadi. Jadi untuk pilihan tanaman tahunan berkulit tumpang sari itu disarankan daripada kita ditanya lebih lanjut, ini jangan diisi ke tumpang sari. Lebih amannya kita pilih ke kode tanaman campuran. Karena ibaratnya ada kopi, oke, 1 hektar kopi, tapi nanti di sudut sana ada pisang, di sudut sini ada kates, di sudut sini ada aren. Nah, itu cenderung dia lebih mencampur gitu, lebih masuk ke arah sana. Karena kalau sekarang di entrian, ketika di entry memang dia nggak akan masalah, tapi nanti itu akan terjadi ketika divalidasi. Makanya dari sekarang pemahaman kita sendiri dulu mengenai tanaman tumpang sari itu seperti apa, lalu mengenai tanaman campuran itu seperti apa. Ini temuan dari tim editing coding yang pertama. Yang kedua, penulisan penggunaan lahan di blok 3. Blok 3 itu penulisan penggunaan lahannya oleh si petugas di rincian yang kolom kedua ya, ibaratnya itu adalah total. Oke, total. Karena baris pertama itu kan adalah bidang 1, 2, 3, 4, itu untuk kolom pertama. Kolom kedua adalah total lahan itu per bidang. Oke. Tapi kolom berikutnya itu adalah lahan itu isinya apa sih gitu. Bukan kita mengatakan bahwa di satu lahan di kolom yang
kedua tadi yang ditemui kedua lah ibaratnya setelah urutan nomor urut itu bukan bukan apa ya, bukan totalnya atau bukan kita harus menjabarkan semua isi lahan itu, bukan. Karena pada kenyataannya untuk lahan di di kolom berikutnya setelah luas lahan tadi itu adalah mengenai lahan itu isinya paling dominan apa. Jadi ketika dalam satu kasus tanaman dalam satu lahan ada kopi, ada pisang, ada alpukat, ada kates, itu bisa banyak. Itu sistem penanamannya campuran, oke. Tapi untuk penulisan lahan bukan kita jabarkan, dalam artian ketika di bawah kopi itu nanti ada cabai rawit, kita tidak minta memperkirakan cabai rawitnya berapa sih dari satu lahan yang ada kopi tadi, bukan. Tapi kita diminta untuk menanyakan lahan yang satu bidang itu isinya apakah lebih banyak rawitnya, tanaman semusim artinya, atau lebih banyak kopinya. Ketika dia lebih banyak kopinya, maka yang kita isi untuk posisi lahan tadi adalah pindah ke tanaman tahunannya. Jadi tanaman semusim untuk menggambarkan rawitnya itu nggak usah kita isi berapa luas rawitnya, tapi hanya mengisi di bagian tanaman tahunan yang berupa kopi tadi sebanyak, nilainya sama dengan yang ada di kolom yang di samping nomor urut itu. Itu untuk lahan. Temuan ketiga yang ditemui oleh tim editing coding adalah di rincian 903. Saya baru ingat beberapa waktu yang lalu di akun YouTube Bunda Zaman Now itu diketahui ada komen yang menanyakan bagaimana pengisian rincian 903 atau perincian mengenai pupuk atau pestisida ketika si pengelola unit usaha itu hanya mengusahakan ternak. Ibaratnya dia hanya ternak kambing atau ternak sapi atau ternak ayam atau ternak apapun yang dikelola lah yang dia jual. Itu pengisian 903-nya nanti, apakah kita hanya akan mengisi di bagian ternaknya saja? Karena 903 kan ada pilihan tanaman hortikultura, perkebunan, peternakan, sama beberapa lagi pilihan. Apakah ternaknya saja yang kita isi ketika dia mengusahakan ternak? Ini setelah saya cross check lebih lanjut dengan teman-teman yang mengentry quality tools. Quality tools itu sebenarnya adalah program yang nanti akan digunakan oleh petugas entry untuk menginput data L1 dan L2. Jadi ibaratnya sekarang ini teman-teman itu lagi menguji coba program, apakah program itu mengikuti SOP yang kita sudah buat di lapangan, mau petunjuk teknis dari lapangan, atau malah dia membuat rule sendiri. Ibaratnya apakah dia membuat aturan sendiri gitu. Jadi ketika error itu teman-teman yang saya katakan tadi itu mereka rajin melihat daftar errornya apa, dan ketika tahu daftar error begitu bagaimana tindak lanjutnya. Dari hasil teman-teman memeriksa error quality tools itu diketahui bahwa di rincian 903 itu kita tidak melihat subsektor apa yang diusahakan oleh si unit pengelola usaha tanaman pertanian. Jadi ketika dia hanya peternakan, kita tidak mengisi di bagian peternakan saja di 903. Tapi kita isi semua, karena semua subsektor di 903 itu mau dia mengusahakan mau tidak, tetap harus dijawab 903-nya. Walaupun jawabannya adalah tidak atau 2222. Demikian juga dengan penggunaan pupuk atau pestisida. Ketika orang itu mengusahakan peternakan, kemungkinan besar dia nggak akan menggunakan pupuk atau pestisida. Makanya di rincian mengenai pupuk dan pestisida ini kita akan memilih, maksudnya dalam artian tidak bisa dikosongkan. Jadi untuk orang yang mengusahakan tanaman pertaniannya berupa peternakan, itu di rincian mengenai pupuk dan pestisida itu kita buat dengan penggunaan kode tidak menggunakan pupuk atau pestisida. Jadi dalam artian tetap harus dijawab pertanyaan itu, walaupun si pengelola tadi tidak mengusahakan
tanaman di subsektor yang ditanyakan di rincian itu, termasuk di rincian 903. Lalu temuan keempat ini adalah untuk komoditas yang diusahakan itu perlu menggunakan pupuk, perlu menggunakan pestisida oleh si PPL, oleh si petugas lapangan. Ada penggunaan pupuk, tapi isian pupuknya apa? Apakah urea, apakah NPK atau pupuk kandang, itu masih kosong, dalam artian belum diisi. Nah, kalau seperti ini petugas editing coding tidak bisa berbuat banyak, karena kalau sudah seperti ini yang tahu adalah petugas lapangan. Petugas editing coding tidak bisa membantu, kecuali di pertanyaan yang mengenai lahan tadi ya. Lahan tadi, karena itu untuk lahan tadi kita bisa melihatnya apa isi dari suatu lahan tadi adalah dengan melihat komoditas yang terisi di blok 4, 5 atau blok berapa. Mana yang paling banyak isinya. Di situ kita bisa terarahkan, karena dari pengawas editing coding atau dari struktur daerahnya itu bisa ketahuan ketika di lahan itu dia isi di tanaman semusim, lalu dia isi di tanaman tahunan, pas dilihat di blok 4, blok 4-nya kosong. Pas dilihat di blok 4, ada blok 4-nya itu cabai rawit, tapi sedikit. Cuman sekitar misalnya untuk lahan kopi itu 1 hektar, tapi di blok 4 ternyata rawitnya hanya 2000 meter persegi di satu lahan. Sementara artinya adalah ada komoditas lain di dalam lahannya tadi, itu adalah kopi. Nah, di kopi ini kita lihat lagi berapa sih batang kopi yang dimiliki oleh si pengelola itu. Ketika batang kopinya memenuhi syarat untuk luas lahan tersebut, artinya lahan tersebut lebih banyak kopinya. Makanya di blok 3 itu bisa kita arahkan tim editing codingnya untuk di blok 3 ini kita memilih ke tanaman tahunan, karena sistem penanaman ketika ada cabai rawit dan kopi itu adalah cabai rawit berada di bawah batang kopi. Nah, ketika dia di bawah batang kopi, artinya tanaman utama dari lahan tersebut adalah kopi. Makanya di blok 3 masih bisa dibantu oleh petugas editing coding. Mereka membantunya ketika kita udah isi 10.000, ya sebenarnya mereka membantunya mencoret 1000-nya tinggalin 0. Jadi sudah bisa teratasi lah oleh petugas editing coding. Tapi kalau untuk pupuk, karena penggunaan pupuknya ada tapi isiannya kosong, petugas editing coding tidak bisa berbuat banyak. Lalu di rincian 210, si pengelola unit usaha pertanian tidak berkode 7 atau 8, tapi 1009 terisi. Lagi-lagi untuk hubungan rincian 210 dengan rincian 1009 ini sudah terjawab dari pengisian quality tools. Pengisian quality tools itu sudah dicoba apakah ketika ini kita bicara si pengelola unit usaha pertanian ya, bukan keluarganya. Jadi di blok 2 itu kan ada kepala keluarga, ada istrinya, ada anaknya, ada mungkin nanti cucunya, ada siapanya gitu. Tapi yang mengelola usaha tanaman pertanian kan bisa jadi hanya paling banyak beberapa orang, tidak semua. Bisa jadi hanya kepala rumah tangganya, bisa jadi istrinya, atau bisa jadi anaknya. Yang kita lihat adalah orang yang mengelola tanaman pertanian. Artinya yang kita lihat adalah orang yang namanya ada di blok 3. Siapa sih yang ada di blok 3? Kita tahu nama di blok 3, kita lihat lagi ke blok 2. Di blok 2, nama orang yang ada di blok 3 tadi, apakah di rincian 210-nya ada berkode 7 atau 8? Tidak. Ketika ada, maka rincian 1009 harus terisi. Tapi ketika di rincian 210 untuk orang yang ada namanya di blok 3 tidak ada yang berkode 7 atau 8, orangnya ya, bukan anggota keluarganya. Orang tersebut kalau tidak berkode 7 atau 8, maka 1009 tidak perlu diisi. Kenapa? Karena di 1009 itu, kalau teman-teman perhatikan,
itu adalah pertanyaan untuk unit usaha pertanian. Unit usaha pertanian itu adalah nama orang yang di blok 3. Ini juga sudah diuji coba di Quality Tools dan memang tidak perlu diisi kalau orang yang namanya di blok 3 tadi tidak berkode 7 atau 8. Ini temuan editing coding yang paling banyak di rincian 210. Lalu di temuan keenam adalah antara L1 dan L2 tidak ada sesuai komoditas yang terisi. Jadi di L1 kolom 10 sampai 16 yang terisinya subsektor apa, tapi di L2 yang terisinya di blok berapa. Jadi tidak sinkron, tidak konsisten antara L1 dan L2. Ketika L1 dan L2 tidak sinkron, maka di taggingan Wilkerstad-nya kemungkinan juga harus diperbaiki. Ini sudah bisa ditebak dari awal karena ketidaksesuaian ini bisa saja terjadi dan sangat mungkin terjadi. Tapi ketika teman-teman mencoba apa yang pernah saya bagikan dulu, di mana teman-teman itu mendatanya dengan L2 dulu, lalu teman-teman transformasikan ke L1, ubah ke L1, maka ketidaksesuaian ini bisa diminimalisir. Karena ketika kita tanya, misalnya di S1, ada mengusahakan tanaman pangan Pak? Ada mengusahakan hortikultura Pak? Cabai rawit, sayuran gitu? Ada. Pas ditanya di L2, sudah berapa Pak cabai rawit dijual? Oh, saya nggak jual cabai rawitnya, itu saya tanam untuk kebutuhan kami sendiri karena kami suka makan pedas. Akhirnya L1 harus kita coret. Kalau kita ingat coretnya pas di rumah, oke. Ketika kita lupa, itu masih berkode 1, sementara di L2-nya nggak ada. Artinya kan hortikulturanya tidak ada di sebenarnya, tapi di L1 tercatat ada. Itu butuh seperti pemahaman lagi ketika kita harus mengeditnya nanti di rumah. Lalu yang ketujuh adalah mengenai rincian 419 dan 420 di blok 4 ini terisi, padahal sistem pemanenannya itu sistem pemanenan sendiri, dipanen sendiri. 419 itu akan terisi kalau sistem pemanenannya itu ditebaskan. Kalau dia pemanenan sendiri 419 nggak usah diapa-apain, ditulis pun nggak usah. 420 akan terisi ketika sistem pemanenannya diijonkan. Kalau dia nggak diijonkan atau ditanam sendiri, dipanen sendiri, maka di 420 nggak usah diapa-apakan, ditulis 0 pun nggak usah. Jadi ketika dia panen sendiri, mau dia itu subsektor apapun, di rincian mengenai duit yang dia peroleh dari ditebaskan dan diijonkan tidak perlu diapa-apakan, blank saja, langsung ke rincian pemanfaatan produksi di kolom paling ujung. Yang ke-8 sama, itu kalau tadi rincian 419 di blok 4 dan 420 juga di blok 4, tapi yang ke-8 ini di blok 5-nya. Di blok 5-nya rincian 516 dan rincian 517 terisi, padahal sistem pemanenannya sendiri. Jadi nggak usah diisi, 0 pun nggak usah, benar-benar seperti itulah gitu, nggak usah di strip, nggak usah di 0, lewati saja, nggak usah ditulis apa-apa ketika dia sistem pemanenannya sendiri, kecuali dia ditebaskan atau diijonkan. Kita pilih kolom yang mana yang harus kita isi, dan ketika dia ditebaskan dan diijonkan, otomatis volume, nilai produksi, lalu satuan produksi ikutan juga nggak usah diapa-apakan, memang di blankkan saja tanpa kita buat 0 atau strip, karena ada rambu-rambunya di kalau di blok 4 tuh di rincian 409 kalau tidak salah, rambu-rambunya ada. Jadi kita baca juga rambu-rambunya agar kita tidak membuang waktu untuk menuliskan sesuatu yang tidak perlu ditulis. Yang ke-9 adalah keliru penulisan kode komoditas. Jadi
yang ditemui oleh petugas editing coding, dia menemukan dokumen L2 yang subsektornya itu udah perkebunan, komoditasnya adalah kopi dan karet. Jadi ada karet baris pertama, ada kopi baris kedua. Yang terjadi adalah untuk komoditas karet terisi kode untuk kopi, untuk komoditas kopi terisi kode untuk karet. Ya mungkin yang PPN-nya sudah terlalu lelah sehingga salah menulis tempat komoditasnya yang sesuai itu, jadi kayak bertukar lah gitu. Jadi karena dia kayak bertukar, ya mau nggak mau si petugas editing coding memperbaikinya sesuai dengan apa yang tertera di aplikasi kode. Nah, itu temuan yang sudah ditemukan selama beberapa hari teman-teman editing coding melakukan pekerjaannya mengedit dan mengcoding dokumen sensus pertanian 2023. Ada lagi kekeliruannya, kekeliruannya sebenarnya banyak, masih ada, tapi dari yang saya perhatikan masih bisa diatasi oleh tim editing coding. Tapi untuk sesuatu yang seperti penggunaan pupuk tadi, ya petugas editing coding nggak bisa bantu gitu. Nggak bisa bantu banyak karena itu bukan mereka tidak tahu orang yang mengusahakan tanaman pertanian itu pupuknya seberapa banyak sih, itu mereka benar-benar nggak tahu. Itu memang ranahnya petugas lapangannya. Dan petugas editing coding ini seperti yang saya katakan di awal bahwa mereka punya target, dan targetnya adalah kurang lebih 67 dokumen, mungkin bisa nambah, dan itu per hari. Dan yang lama yang mereka kerjakan dari yang saya perhatikan adalah ketika mereka harus menulis. Kalau teman-teman lihat di blok L2 bagian belakang ada namanya petugas pencaca, petugas pemeriksa, lalu petugas editing coding. Di situ saya melihat ketika mereka harus menuliskan nama, nomor induk mitra, tanggal pelaksanaan, nomor HP, dan tanda tangan, itu cukup membutuhkan waktu. Itu yang paling banyak membutuhkan waktu daripada mereka mengecek isiannya. Ya mungkin karena sekarang itu yang baru mereka cek adalah mengenai subsektor yang menurut saya pribadi lebih mudah ketimbang ketika nanti pada saatnya mereka harus memeriksa dokumen mengenai tanaman hortikultura semusim yang pasti barisnya akan lebih banyak daripada baris tanaman tahunan. Nah, itu kalau sekarang saja sudah cukup memakan waktu, apalagi nanti ketika tanaman hortikultura semusim. Tapi insya Allah berpositif thinking saja, semuanya akan ada jalan, semuanya akan dimudahkan. Bismillah saja kita bisa menjalaninya. Yang sekarang apa yang perlu kita perbaiki, mungkin teman-teman bisa perbaiki, karena perbaikannya lebih cepat lebih baik. Apalagi teman-teman itu jika dikontrak juga di Juli, itu artinya akan menambah pekerjaan di Juli. Satu sisi harus mendata, mengejar target Juli sekian kakak tani, sementara nanti satu sisi ada konfirmasi dari tim editing coding dan sebentar lagi tim entry data untuk dokumen yang sudah kita kerjakan. Jadi sebenarnya ya teman-teman yang di kontrak Juli itu akan lebih banyak yang dipikirkan di Juli ini, karena itu tadi harus kerja lapangannya, editing coding ada konfirmasi, entry nanti ada konfirmasi, dan yang kau cerita di lapangan adalah teman-teman lapangan. Itulah tim editing coding hanya memperbaiki yang bisa diperbaiki, tapi yang tidak bisa akan dikembalikan ke petugas lapangan. Terima kasih sudah mengikuti akun YouTube Bunda Zaman Now. Jika ada yang mau ditanyakan silakan di kolom komentar, tapi mohon maaf jika tidak bisa fast respon karena ternyata semuanya begitu hektik akhir-akhir ini dan harus dikerjakan semua. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.